Kalau KJ ini bentuknya benar-benar estetik sih menurut gua. Estetik dan cocok untuk combat dia badannya emang. Iya Tapi sih. apapun ceritanya, Ajis menang. Iya. Ya gue megang KJ deh. Biar seimbang aja, Pak. Gue awalnya megang si Ajis. Oke. Cuman kemarin nanya-nanya, kemarin ketemu Om Nelson gitu-gitu. Katanya dia banyak yang justru megangnya di KJ. Skillnya KJ kurang nih. Bukan skillnya kurang, tapi rasa aku kurang. Skill KJ paten, aku dipukul dia Pak. Oh iya, benar. Sampai pecah 8 jahitan aku Pak. Oke, begadang salah nggak? Kalau buat gue enggak. Gue pribadi dari dulu. Salah lah. Nah, gue enggak. Salah nih. Oke, ini Nah. sebelum lanjut nih. Atlet kalau begadang salah. Mana bisa atlet begadang? Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Pak. Jadi kali ini camp kita tuh kedatangan dibilang MMA iya, dibilang boxer iya. Tapi sekarang dia udah nggak terjun lagi. Sekarang udah lebih ke main-main ke camp. Siapa dia Bang? Bang Andika Mamesai. Terima Aman, kasih Pak, Pak sudah diundang Aman, ya? kemari. Aduh, nggak diundang ini. Kan kita cerita-cerita aja Pak. Benar, Iya kita kan? ngobrol-ngobrol aja Ngobrol-ngobrol, nih. Pak. Gas, mau ngobrol apa nih? Terakhir fight kapan Pak? Terakhir fight tuh tinju Pak. Tinju. Di HSS mana tuh ya? Bandung lah kalau nggak salah. Kapan lupa gue tapi. Bandung. Bandung. HSS 5 nggak main berarti ya? HSS 5 itu yang di Senayan ya? Yang di GBK. Code Blue. Iya, Kode Blue itu main. Enggak, datang enggak? aja Pak. Oh datang ya nonton Datang ya? aja nonton aja. Berarti terakhir main itu aku inget, nanti dikasih gambarnya ya teman-teman. Bisa. Yang pecah mukanya ya Pak ya? Nggak pecah anjir. Pecah, Cuk. Kagak Cuk. Pecah. Anjing, kagak, itu yang pertama. Itu lawan ngelawan Theo? Sundul. Oh disundul Bang Teo? Nggak sengaja tabrakan kepala. Bang Teo nih main nyundul-nyundul ya kan? Kacau Pak. Kacau ya? Iya, botak soalnya dia kan jadi pas nabrak kepalanya. Oh jadi langsung berdarah itu? Itu berdarah bukan kena pukulan berarti? Bukan, tabrakan kepala Pak. Tabrakan kepala ya, Tabrakan tapi kepala. itu terakhir main tuh? Kagak, habis itu masih ada lagi gue di Bandung. Oh, ada lagi ya? Sekali. Oh iya? Heeh. Cuman kurang tenar aja kayaknya. Enggak juga, ya sih aku nggak tahu Iya. sih. Itu Di tanding tinju apa nggak- lagi? Apa? Tanding apa lagi abis itu? Habis itu enggak sih tanding-tanding di camp-camp aja. Oh di camp. Sparring aja Pak. Oh sparring bukan tanding Pak. Udah kagak sekarang. Jadi sekarang udah nggak ada keinginan main. Mau tanding gue, lagi? cuman kagak ada yang kagak tahu mau tanding apa aja sih sekarang. Bingung gue. Oke. Podcast saya dah kayak begini. gua Ngomong-ngomong sekarang. gini lah ya, keliling-keliling camp. Ngamati aja Dan sekarang. menurut aku kayaknya udah lah ya. Abang udah nggak usah tanding lagi lah udah. Kita mengamati Iya. tinju aja lah Bang. Boleh, Kawan nggak di masalah. Paris mengamati tinju di Iya, Indonesia Bang. bisa Pak. Cocok ya? Gas. Iya kan? Boleh, nggak masalah. Karena satu umur Pak. Umur berapa? Pak? Masih anjir. Umur berapa? 36. 36. Masih bisa Masih lah. ada 10 tahun lah. Masih bisa lah. Iya. Pader gua aja kemarin 15 terakhir tahun masih bisa. terakhir main sama aku hampir 40 pader aku main kan. Sebenarnya bisa ya, bisa lagi ya. Target di 60 gue terakhir tanding. Masih 60 tahun 60 target tahun tanding. masih kayak bisa lah, 55 lah. Tapi harus persiapan ngeri sih. Lumayan, Soalnya masih, udah Pak. air nih, Pak. Ya nggak masalah, kan kalau tanding kan tinggal turunin. Iya ya. Tapi latihan masih giat Pak. Yoi. Minum nih Berarti kita ya, air putih doang Air nih. putih, Pak, biar nggak enak. Biar enak kita ngobrol hari ini ya kan. Holy Wings masa air putih? Nah, Holy Wings masa air putih? tergantung request kita, Pak. Oh, Mau apa, Pak? tar aja lah, air putih dulu biar Air kita putih nyambung dulu, biar nyambung dulu. Kan Karena ngobrolnya tentang combat bawa sport minta nih kan. alkohol berarti? Pengennya, Memang tukang mabuk ini Bang Andika. nggak masalah. Iya? Jelas, iyalah. Iya ya? Iya, bergaul sama pace-pace Pak, pace-pace tinju masa nggak mabuk? Iya kan kalau atlet itu harus hidup sehat, Pak. Ya kata siapa Pak, kalau udah panjang perjalanannya nggak masalah, hidup nggak sehat. Atlet yang hidupnya nggak sehat siapa menurut Bapak? Berarti? Banyak lah. Siapa? Pace-pace itu kayak yang tanding-tanding di HSS 1 kayak Devri Palulu itu teman-teman mabuk saya. Oh, Bang Depri minum-minum ya? Ya jelas, kuat deh, strong deh dalam perminuman. Perminuman alkohol ya? Ah. Bapak juga kuat ya? Iya, dulu gue pernah pokoknya gue, ntar aja deh, jangan takut gue ngomong. Oh udah, gak usah. Jangan. Oke. Jangan. Aku sebenarnya manggil abang kemari nih, biar Yoi. kita cerita-cerita biar enak. Ini kan ada nih yang lagi rame banget Bang. Apa tuh ya? Pertandingan. Di industri combat sport nih. Industri combat sport pertandingan Ajis sama KJ Bang. Wah, Kira-kira- itu di sebelah bukan sih?
Iya, tanding di Beyond. Oh, di Beyond. Tanding di Beyond. Nggak apa-apa tuh disebutkan di sini ya? Iya nggak apa-apa lah bang. Iya bener lah, orang kita bahasnya combat sport Combat kan. sport, Cuman dan kan tempatnya kan di sini. Tapi kan Iya. lu kan CEO-nya jadi santai lah ya. Ih bang, pertandingan tuh mau ada di mana aja, mau di promotor mana aja itu nggak apa-apa bang. Bener, itu dia Karena sih. kan Indonesia bang. Bener Pak. Mau pertandingannya di DAZN, mau pertandingannya Iya. di One Champion, Iya. mau di Thailand sana Ada yang di UFC promotor, besok, ada JK UFC. Saragi gitu. Nah Bang JK juga tanding. Iya. Ya nggak apa-apa, kita Nggak masalah. seru. Gas. Jadi kita support juga. Benar, kita benar, kasih tahu mereka bertanding kalau ada yang nggak tahu. Bener. Bener kan? Kita support industri combat sport di Indonesia ya. Harus Pak. Harus, benar, Pak. Harus. Benar, Itu benar, harus benar. Pak, harus. Itu harus. gas. Nggak Jadi boleh. Beyond nggak masalah nih dibahas ya? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Nggak masalah, pastinya. Pak. Bener. Gas langsung bahas Ya kita. justru kalau orang ini mau nonton, beli di video pay-per-view mereka. Kita promosin juga. Oke dah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya Karena kan aku ikut kan aja. pernah bertanding di mana aja, Pak. Bener, Aku pernah bertanding di sini, di sini, di sini, di sini. bener. Gue komentator di Beyond 1 gue. Iya. Iya. Di HSS gue komentator juga berapa kali. Makanya. Tanding juga di Nah, HSS. aku kalau ngomongin komentator kemarin, Pak. Pertandingan Bali, Pak. Ini sebelum kita bahas yang tadi ya. Oh. Aku ingat Theo, komentator Pak. Asli, Iya, Pak. Itu jelas. kenapa dia, Pak? Hah? Dia katanya kalau jadi komentator itu memihak sama satu orang. Kan Bapak pernah tanding sama dia nih. Itu emang gitu berarti Bang Teo? Tapi kalau menurut gue komentator nggak harus subjektif, itu kan karakter. Oh, berarti emang karakter Bang Teo tuh kayak gitu gitu. Iya kalau dia pengen apa yang dia curahkan sebagai seorang komentator ya dia curahkan lah, nggak harus dia memihak, nggak harus dia terlalu objektif. Dia nggak Oke. masalah untuk subjektif kalau menurut dia itu bagian yang menarik buat dia ngata-ngatain si siapa namanya? Iya kemarin yang lebih Si- yang pecah itu kliper-klipernya banyak tuh pas bertanding Yunus sama Kalisrok tuh. Iya benar. Kalah gitu iya. dibilang Yunus tuh. Ya kalau menurut gua nggak masalah sih, Nggak tapi masalah kan ya. tergantung netizen mah bebas aja mau ngomong Iya apa. sih, iya sih. Bebas mah mereka. Komentar netizen ya Nggak kira-kira. boleh harusnya gini kan. Iya sih, katanya nggak ganti Bang komentatornya kata gitu. Oh, lah bukan Ya. mereka yang bayarin. Iya bener sih, Iya. tapi ya memang komentar netizen agak-agak pedas ya Pak. Ya, biasa, Asli Pak, Pak, asli netizen Pak pedas mah. Pak. Woles, Pak. Tapi tanpa adanya netizen kita juga bukan siapa-siapa Pak. Bener. Jadi serba salah sebenarnya. Bener. Iya Justru kan netizen berkomentar tuh kan engagement buat para konten kreator kan. Iya sih. Bener, nggak Ya masalah. apapun yang dikomentari netizen, terlepas dari baik ataupun enggaknya, yang penting dari segi kita itu pasti kita tampilin yang terbaik lah. Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu lah Bener. gitu. Orang ya. acaranya juga pecah kan. Ya alhamdulillah pecah. Seru, kemarin, Pak. Lumayan, seru. Pecah acara, pecah juga hidung Umang itu Pak. Hidung siapa nih? Umang. Umang, iya bener. Mangga. Yunus juga pecah Yunus tuh tangannya bahunya. Pak, tangan si Yunus itu dislok. Dislok. Sering Dislok. tuh dia terjadi tuh. Dia Sering. dislok kemarin tanding sama Adam, dislok, tanding sama si Kalisrok juga dislok. Oh. Iya, iya. Mungkin ya jarang latihan udah aku nanti kalau Yunus datang kemari aku bilang gak usah tanding lagi sih. Dia udahlah ngapain kek. Cuman masih banyak dia yang pengen nonton dia tanding serius. Pengen Pak, tapi kalau Banyak. persiapannya harus matang Pak. Kalau nggak matang Pak nanti yang ada membahayakan dia. Susah sih dia. Lawannya Kayaknya susah kan- buat mateng sih kayaknya. Maka iya sih. Udah jelas susah dia kayaknya. Tapi lawannya tuh kayak kemarin Kalisrok tuh ototnya ototnya tuh beserat udah gitu pasti Secara fisik jelas jauh endurance menang lebih si tahan. Kalisrok. Kalau iya. dia nggak latihan ya pasti dia bisa kalah. Bener. Ya kalah memang. Kayak Yunus nggak masalah sih kalah menang, yang penting tampil. Ya harusnya Iya kan? menang lah, harusnya menang lah. Dari yang gua kenal sih begitu, yang penting dia sih tampil Kalau ya. Yunus tuh gitu ya? Iya, nggak masalah juga, nggak salah juga menurut gua. Ya nggak usah tanding lagi lah Nus, sudah nih aku Oke. pesan tuh Yunus Yoi, Sasmita. kalau CEO Jangan- bilang begitu ya udah. Yunus jangan tanding lagi ya Le. Pokoknya latihan. Yang serius dikit Latihan ya. yang serius. Kalau mau sehat aja gitu. Ya, kalau tanding lagi kayaknya nggak lah. Mungkin Beyond tertarik buat manggil Yunus lagi. Ya siapapun yang tertarik ya nggak Bener, apa-apa sih. iya. Tapi kalau latihan yang Superstar serius. knockout juga bisa tuh. Boleh, tapi Bener. saranku latihan serius kalau mau tanding. Kalau nggak latihan jangan tanding lah. Gas, Nanti bener. jatuhnya kayak gitu. Setuju. Balik ke laptop. Yoi, lanjut. Bapak megang siapa? Siapa nih? Ajis sama KJ. KJ. Nah, Gue sih secara gimana ya? Itu pertandingannya aturannya apa sih? nah Katanya kickboxing ya? yang pasti kickboxing. Yang pasti mereka tanding kickboxing karena jumpa tengah kan. Iya. Nah, Itu gue sih gimana ya?
gue awalnya megang si Ajis. Oke. Cuman kemarin nanya-nanya, kemarin ketemu Om Nelson gitu-gitu. Katanya dia banyak yang justru megangnya di KJ. Oke. Iya, itu dia tuh gue. Maksudnya KJ ini kan kalau ngelihat track recordnya kan kemarin baru kalah dari Randy kan. Walaupun pasti banyak lah narasi-narasinya kan. Nggak tahu nih kan, kayak maksudnya ada yang si KJ bilang dia beratnya harus nyamperin si Randy. Banyak lah gitu-gitu spekulasi kan. yang bilang kalau Iya. mereka nggak beratnya nggak nemu, nggak jumpa di tengah. Tapi kalau untuk ini kayaknya beratnya jumpanya di tengah nih Pak. Iya, benar. Beda sama Bang Randy, spekulasinya ada apapun itu, ini di tengah. Jadi jumpai kickboxing, jumpai di tengah. Menurut Bapak apa? Gue agak berat sih ini. Menurut gue terlalu 50-50. Tapi kalau gue mungkin sebenarnya kayak Ajis Kalim aja. Bapak pegang Ajis? Iya, 49-51. Oke. 51% buat Ajis Kalim lah. Bapak pegang KJ aja biar aku pegang Ajis Pak. Nggak masalah, gue pegang KJ kalau gitu. Kita debat. Iyalah, Pak. Gas. Pakai mana ya kan? Tadi pegang Oke. Ajis Bang. Ayo, Ajis ya. Ya. Siapa tadi? Abang pegang KJ. KJ, aku oke, gue pegang KJ, iya. Ya. Boleh. Kita Kenapa bisa bilang KJ menang? Padahal yang pernah bertanding sama Ajis tuh saya. Yang pernah Lu bertanding sama KJ itu Oh saya. iya, itu yang pertama kali membentuk industri ini ya. Iya banyak lah yang ngebentuk, tapi salah Iya, benar satunya sih. kemarin pertandingan kami yang pertama kali itu lumayan pecah lah. Iya, di Yang HSC 1 ya. HSC 1, kedua aku rematch yang 8 jahitan Di kan. Beyond, ya. Iya. Beyond 1. Iya. Benar. Hmm. KJ sih menurut gua ngelihat keseriusannya dia latihan sih. Beda banget dari yang sebelum-sebelumnya ya. Serius ya? Oke, kita Seriusnya pecah sih kali ini dia. justru menurutku KJ untuk pertandingan sama Ajis ini nggak serius. Sudut pandangku nih. Kenapa? Karena nggak tahu kalau sekarang ya. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu nih, Hah. dia masih live. Dia masih hamin 2 bulan loh. Dia masih live, dia masih nonton Barca. Dia masih maksudnya Ya. kayak terlepas dari latihan apa nggak latihan, begadang Pak. Begadang nih kan Oh. kalau atlet tahu sendiri kan. Fighter pasti punya waktu senggang lah. Dia pasti kan nggak mungkin nonstop nih dia 24 jam latihan lah. Pasti maksimal atlet tuh latihan 8 jam menurut gua udah maksimal. Oke, 8 jam. 8 jam mati juga lah 8 Iya jam kan? dilatihan terus. Jelas. 2 Maksudnya jam, dia 3 jam lah. bagi 3 sesi per hari, gua rasa 2 jam aja itu kan baru 6 jam. Oke, begadang salah nggak? Kalau buat gua enggak. Gua pribadi dari dulu. Salah lah. Nah, gua enggak. Salah nih. Oke, ini Nah. sebelum lanjut nih. Atlet kalau begadang salah. Mana bisa atlet begadang? Gua Tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi nggak boleh. Nah, itu Menurutku nih. kuno, Pak. Gua tanding dulu nggak pernah tidur ini gua. nggak Ya pernah makanya tidur. kalah sama Theo. Menang anjing. Dulu pas MMA menang terus anjing. Oh iya. Iya, tapi begadang gua. Gua begadang nonstop. Abang kan pernah jumpa sama Sere Lependi kan? Menang apa Sparring kalah? doang. Kalau Di serial- MMA pernah. Enggak lah, beratnya jauh, Pak. Loh, Jauh lah gua, beratnya mah jauh. berarti bukan abang ini ya? Oh, bukan abang ini ya. Bukan, Abang sokap tuh ya. Oh, yang di Bali. Bang siapa namanya? Bang Dharma siapa? Bukan yang ngelatih si kumis. Ada yang abang-abang. Kurang Hah? terkenal. Terkenal, Pak. Oke. Terkenal, Pak. Bapak kok sombong kali? Ya, kan nanya doang Oh gua. iya, Mungkin terkenal. kurang. Di Oke. Kombar sempat terkenal lah. Iya, terkenal. iya. Oke, kita lanjut ya, begadang. Begadang. Aku ngelihat KKJ itu kayak sering begadang itu. Jadi menurutku persepsiku karena atlet itu nggak boleh begadang, jadi aku megang Ajis gitu. Oh. Kalau menurut terlepas dari ntar ya, terlepas dari aku kena 8 jahitan, aku kalah. Terus ya awak sama dia kan berkawan ya. Enak gitu, maksudnya kayak nggak kayak Santai mana-mana, lah. santai lah. Jadi Santai lah. kayak sama Bang Randy KJ aku megang Randy kemarin. Memang megang Randy, ya dia pun latihan aja gitu kan. Rupanya betul Bang Randy menang. Aku buat konten prediksi juga buat konten Bang Randy. Bang Randy yang menang, betul rupanya gitu. Kenapa lu mikir Randy yang menang? Nih, Randy Pangalila tuh dulu latihan di Sasana gua pertama kali di Baku Belah ya. Jadi gua tahu kapasitasnya Randy, maksudnya gua tahu niatnya dia tuh bagus gitu lah. Cuman gua nggak, ini maksudnya tanpa merendahkan pekerjaannya Randy ya, gue berkawan juga dengan Randy, tapi gue ngerasanya kayak masa iya seorang
atlet bisa kalah dari seorang aktor gitu. Oke. Aktor itu kan punya pekerjaan lain gitu ketika kita, sedangkan atlet bangun tidur pikiran utama pasti latihan. Benar. Kalau Randy kan pikiran utama, wah gue mesti acting nih gitu, ngafalin skrip dan lain-lain gitu kan. Kalau dari perbandingan itu aja gue rasa nggak mungkin dong seorang atlet kalah. Oke, kenapa aku dukung Bang Randy kemarin? Ya, Karena memang kalau Ajis masih jumpa orang Indonesia, aku pasti megang lawannya. Kalau KKJ jumpa lawannya yang masih Indonesia, pasti aku megang lawan KJ. Selalu. oh berarti lu subjektif tuh, bukan berdasarkan skill ya? Pertama, tetap skill. Cuman emang rasa aku kalau aku dukung KJ ya, kayaknya kurang aja Pak menurut aku. Skill aja kurang nih. Bukan skillnya kurang, tapi rasa aku kurang. Skill KJ paten, aku dipukul dia Pak. Oh iya benar. Sampai pecah 8 jahitan aku Pak. Sampai Iya. keluar ring aku dibuat dia Pak. Nah, Kalau untuk skillnya nggak mungkin aku bilang skill dia lemah lah. bener. Apalagi dia Juara PON. juara PON. Iya. Maksudnya dari di atas kertas tuh udah bagus gitu. Tapi kalau Kacau. aku megang dia, kayaknya megang lawannya aja deh gitu. Oh Dan iya. KJ mungkin udah tahu lah itu. Aku tuh emang nggak pernah megang dia kalau dia bertanding. Iya, Kecuali lawan aku ya. Lawan aku Iya. juga nggak mungkin aku megang dia. Iya, nggak mungkin lu megang lawan dong. Ajis menang Pak. Ajis menang ya? Fix. Soalnya dia kemarin tuh aku pegang serat ototnya. Kalau ini Iya. kan serat ototnya udah nggak ada, ini serat lemak Masih. nih. Enggak ada, Lemak Pak. dikit doang, Asli, Pak. buka lah, Masih. enggak ada serat ototnya, Pak. Masih, Ah. Pak. Ya. Iya, maksudnya ketimpa serat Ada lah, lemak. nggak masalah. Si Iya, persiapannya dia bagus lah ya. Mantap. serat, Pak, kita kan kalau Iya, paham. megang serat nih. Iya. Aduh, ini langsung kerasnya ya kan. terasa, Pak, Bener. seratnya. Banyak. Iya, benar-benar. Makanya aku megang Ajis. Di posisi itu, ku tengok si KKJ belum latihan. Iya sih. Cuman dia di KJ itu tipe yang ngebut kayaknya. Persiapan dia kebut tuh dalam, karena ada dua tipe tuh kan. Kalau fighter tuh Oke, ada ini yang, aku nggak tahu nih. Ini aku nggak tahu. Berarti ada sistem atlet. Berarti atlet itu ada dua ya? kalau ngambil contoh tuh atlet tipe Amerika. Oke. Di Amerika tuh selalu mainnya training camp. 3 Oke. bulan dikebut tuh. Oh, 3 Kalau bulan dikebut. Gaya main Rusia tuh yang jebolan Uni Soviet. Dia tuh mainnya latihannya santai, tapi nggak pernah berhenti. Oke. Ada yang tipenya sprint, ada yang tipenya maraton. Oke, berarti di sini posisinya gini ya, kita ambil kesimpulannya Ajis yang maraton. Ajis yang maraton, dia punya apa sih, continuity latihan yang cukup tinggi. Oke. KKJ berarti modelnya kebut. Iya, gaya main sprint mungkin dia. Berarti aku hampir sama kayak KJ. Latihannya iya, kebut ya. Kalau ada tawaran bertanding, lu langsung kebut. Oke. Iya, karena sebenarnya itu kan keturunan dari gaya main amatir kan. Kalau amatir itu kan dididik secara akademi kan. Akademi itu kan pasti lu latihan tuh nggak boleh terlalu keras, tapi dia nonstop. Oke. Sedangkan kalau gaya main profesional tuh kan dia tahu nih kayak kita akan bertanding 3 bulan lagi. Nah, dikebut di training camp. Gaya bertarungnya begitu, biasanya begitu. Itu kebutnya kira-kira lari berapa tuh? Berapa kilometer dia sampai itu? Berapa tuh ya? Gue nggak bisa tuh kalau dilempar-lempar jokes-jokes kayak Oh, gitu tuh. nggak kena? Enggak, susah gue nanggepinnya. Susah buat langsung tuh. Bapak-bapak ya? Nggak Iya. dapet ya? 36 kan nomor bapak ya? Iya nggak Belum, sih? Mbak. Yang penting masih push up, pull up masih aman. Ih, tapi 36 nomor bapak ya? Bisa kan? Masih santai. Aku aja 24 bapak loh. Gue awet tua, Pak. Paling gue Orang awet muda, ini segini-segini awet- aja, awet Pak. tua ya? Sampai 60 kayak bakal segini aja, Pak. Yakin. Jelas. 60 tahun 60 tahun masih segini. masih kayak gini? Masih, pastinya. Ya paling warnanya lah ya. Warnanya Yoi, putih. itu dia yang dicari perempuan, Pak. Aduh. Lajang enak ngomong ya. Yoi, Kita udah punya istri tuh tidak bisa aneh-aneh Pak ngomongnya Pak. sedih. Nggak Keras sedih lah itu. Pak. Nggak sedih lah. Nggak sedih ya? Nggak sedih lah. Santai berarti. Iya santai. Oke kita balik lagi. Lanjut. Oke kalau emang beneran dia mau di latihan kebut dan Ajis mau di latihannya itu Long maraton. run, iya. Oke. Dan aku pernah sparring juga sama Ajis. Nggak Dua-duanya? sparring lah. Nggak yang kayak mana cuman seru dia Tek-tekan lah ya. tek-tekan lah. Hmm, Ya powernya lumayan ada emang. jelas. Iya. Powernya besar lah Ajis. Iya, teknis, dia lebih teknis ya. Betul. Gue nggak paham sih, kayak maksudnya kickboxing tuh gue merasa tuh, kan mereka tanding kickboxing ya. Kickboxing tuh adalah MMA-nya stand up fighting.
Oke. apapun background lu, either lu dari karate atau dari tinju atau dari muay thai, itu bisa bertanding di arena kickboxing. Ya. ASS bikinlah kickboxing. Ya mungkin lah Pak. Mungkin ya. Karena memang boxing kan boxing kan kita udah selalu beberapa Udah kali event dari awal sampai sekarang itu udah Bener. boxing dan mungkin biar ngebuka juga atlet kickboxing yang mau Bener, bertanding karena iya. semakin banyak wadahnya, semakin banyak atletnya, Bener. semakin maju Pak. Bener, dan semakin menarik lah. Iya. kan, marketnya Iya. kebuka lebih luas lagi. Kemungkinan lah Pak, kemungkinan kita dan ini memang udah apa ya, udah menuju kita bakalan ada kickboxing lah. Gas. Gitu. Bapak tanding kickboxing ya? Boleh gas dah. Lawan Roteng ya enggak? Lawan Roteng, MMA gue berani sih masih sedikit. Enggak. Udah Bapak nggak usah tanding lagi lah Pak. Ya udah, gas. Udah Kita jenggot- bahas ini aja. Iya. Bahas sih, coba Iya. Ajis KJ. Ajis Kaji. Ajis KJ terus. Aku menang Ajis Pak, udah nggak bisa konkret itu Pak. Ya karena gue disuruh megang KJ ya gue terpaksa megang KJ. Karena tipis-tipis sih Pak. Itu menurut gue terlalu tipis tuh. Ini lumayan match-nya lumayan oke lah. Kita tengok dari segi power. Power menurutku sama. Kalau speed sama juga. Iya, power sama. Iya, makanya yang akan ngebedain sebenarnya will-nya ini. Siapa yang lebih mau menang ini. Kalau lebih mau menang pasti Ajis lah, sampai kemana-mana didatengin. Dia niat mandi sampai rumah aja, datengin Kaji nih, datengin Kaji gitu kok. Bener. Cuman kan maksud gue kayak gini. Kemarin itu pas Randy lawan KJ, itu Oke. yang ngebedain tuh keinginan menangnya. Mungkin kalau skill, power, semua gue tetap megang si KJ. KJ bener. Tapi keinginan menang tuh dan berkah dari langit kayaknya Iya sih. saat itu tuh bintang lagi sejajar untuk si Randy sih, malam itu. Itu benar sih. Jadi Bener. tapi tanpa persiapan yang kuat seorang Randy Pangalila kemarin nggak mungkin bisa tahan Jelas, dipukulin seperti itu Pak. jelas. Itu dia, Itu dia. jelas. Makanya ya itu aku nangis sih. Itu aku nangis. Iya, itu ini banget cerita kayak cerita film-film banget. Iya. Hmm. Itu aku nangis karena kayak maling kan sama si Kayak Kaji mental-mental kan. tuh ya. Mental-mental sampai Iya. sujud, sampai wah jatuh kan. Nggak gini, yang gini tuh kan Kaji sampai jatuh Pak, apalagi sampai yang tank kedua tuh dipukul, tuh jatuh lagi. Tiba-tiba ditendang terus Randy sujud kan. Randy sujud, si Kaji KJ sujud. Sujud tuh Sujud, gini. iya. Wah, aku nangis tuh Pak. Sedih kali rasanya. Benar. Karena tahu dipukulin KJ itu sakit kali kacau, memang. iya. Yang Pawan dia gila sih. Tapi Iya. menurut konsistensi latihan, kenapa aku pegang Ajis masih konsisten latihan. Gitu. Jadi mungkin dia bisa menang. Dan kalau dibilang harapannya Tapi lebih kalau fisik gue ngeliat si KJ dia fisiknya sangar sih. Kalau gue ngeliat ya kayak maksudnya secara fisik ya. Kalau fisik dia Fisik. ngejar di fisik ya. kalau si KJ fisiknya emang dari dulu mungkin udah kasar, Pak. Udah segitu-segitu Udah- aja. udah gitu kulit dia. hitam tuh ya. Iya, emang Badannya orang-orang dari timur tuh kan badannya segitu ya. dari kecil ya main bola, Pak. Iya bener sih. Siapa Cak orang dari timur yang badannya nggak kasar? Bang Adrian Mateis kasar. Iya. Forlan kurang tuh. Foran kasar juga, Pak. Lumayan sih. Tapi Lumayan maksudnya kasar dia kalau bisa lebih tuh kayaknya dia tuh. Iya bisa lebih, tapi ya memang lebih kasaran si KJ. KJ sih. KJ. Peta-petanya sampai Kacau, Pak. ada 6 atau 8. Iya. Udah gitu ototnya, betisnya semua tuh emang kasar lah gitu. Kelihatannya tuh emang wah ini atlet nih gitu. Cuman kadang tuh badan terlalu bagus itu juga bisa jadi kelemahan tuh. Badan terlalu bagus bisa jadi kelemahan. Iya, karena lu nggak. Dari segi apa? Karena lu bukan binaraga, Pak. Justru badannya bagus, ototnya kebentuk, daya tahannya kuat, bagus lah. Iya jelas, cuman lu Kayak kan Bapak bukan- nih. Bapak Iya. bertanding sama Bang Theo, badan kebentuk nggak? Iya. Kalah kan? Kalah lagi Ya, anjing. ya udah. Iya, maksud gua kan Fakta, kayak- Pak. Fakta Kita jelas. bicara fakta ya kan? Iya, Tapi makanya. emang bener, nggak semua badannya bagus itu mendominasi pada saat dia win. Jelas. Anthony Joshua bertanding Iya kan? sama Andy Ruiz, Iya, badan si Bang Ruiz kan gede tuh. bener. Kalah dia. Bener, karena lu bukan fokus ke olahraganya. Oh ini kan bukan olahraga binaraga, Pak. Lu pas tanding ke atas ring nggak bawa barbel. Iya sih. Iya kan, lu bukan angkat-angkat nih acara, bukan acara angkat-angkat nih, tonjok-tonjokan. Iya sih, benar. Kunci utama, objektif utamanya adalah menang dengan bikin KO lawan kan. Iya sih.
Itu tuh, makanya gue kadang juga ngelihat kalau seandainya kan penampilan tuh ada yang bentuk badan tuh ada yang estetik, ada yang emang benar-benar buat combat gitu. Oke. Nah kalau KJ ini bentuknya benar-benar estetik sih menurut gue. Estetik dan cocok untuk combat dia badannya emang. Iya Tapi sih. apapun ceritanya, Ajis menang. Iya iya iya, ya gue megang KJ deh, biar seimbang aja pak. Ya apa faktor KJ Ya itu menang? tadi. Dari tadi nggak ketemu nih. Udah cuy, tadi pokoknya dia semangat berlatih itu. Semangat, aku pun semangat lawan dia kalah aku. Ya makanya kan 49, kayaknya dia lebih niat menang karena dari awal udah kayak semangat banget dia. Dari segi apa menangnya? Menang, Semangat, semua orang yang mau tanding pasti mau semangat. gua rasa dengan dia punya power yang maksudnya fisik yang bagus, dia bakal menang angka sih. KJ, KJ, gua rasa. Ajis sih yang menang angka. Karena ini menurutku nih ya, Ajis itu nanti dia 1 ronde awal, 2 ronde awal pasti dibombardir sama KJ. Bener. Itu pasti tuh, Nah, itu itu udah angka-angka pasti. terus kan buat KJ tuh, angka-angka. Iya udah pasti tuh kan. Dibombardir. Nah 1-2 tuh dibombardir. Angka KJ nih. 3, nggak tahu ya main berapa ronde orang itu ya. Kalau sampai 5 menang Ajis pasti. Karena 3, 4, 5 pasti Ajis bisa dancing tuh. No way out dia kan. Kan udah dibombardir, susah pak kalau mau dancing udah dibombardir. Tapi fisiknya kuat dia pak. Nah kan KJ juga udah sering latihan di GBK gue lihat tadi. Aku juga kemarin Sama latihan geng di UB. kakaknya ya. Iya. Ya sama Iya. semua kakak-kakak lah. Nah Ajis juga nggak punya training partner yang kenal dia dengan baik tuh. Ih sampai ke Thailand ya latihan Ya kok. di Thailand kan, ya member juga banyak tuh latihan di Thailand. Bener sih. Tapi Iya. kan dia foto sama siapa itu kemarin yang tinggi kali itu? Siapa namanya? Ya itu sih mah. Kak. Ya kan kalau supir tuk-tuk gitu kayaknya. di Bukan, Thailand. pemain one champ. Oh. Dia foto, berarti kan ada tek-tekan ataupun berbagi ilmu di sana. Iya tek-tekan tapi kan Jauh loh Pak dia ke Thailand Pak. nggak paham, temennya nggak paham nih kayak lu tuh kan butuh penasehat nih kan kalau si KKJ ini kan udah punya klan kakak tuh, dia udah saling menemani tidur bareng gitu-gitu kan tuh udah kenal satu sama lain, jadi kasih tahu nih kayak Oke, itu plusnya sih. iya diajarin nih, wah nih Ajis nih kelemahannya mungkin di sini Oh, gitu itu kan. itu kelebihan tuh. Iya. Kalau Ajis emang Obito Pak mainnya Pak, sendiri dia Pak. Nah Dia kemana-mana sendiri Pak. iya nggak ada Naruto-nya kan. Nggak ada Pak. Nah, itu nggak ada Naruto-nya. Ajis Udah nggak gitu kenal aku tanya. Naruto. Aku tanya sama dia kan, kau kalau sparring kayak mana? Sparring dalam pikiran Pak. Oh. Jadi Ajis tuh bisa sparring dalam pikirannya sendiri Pak. Dia Berat merem sih kan, itu. dia merem. Kalau ngapain Jis? Sparring. Gitu dia Pak. Bisa dia tuh, kemarin tuh pas podcast aku sama dia situ, ngomong-ngomong, bisa dia katanya. Lu podcast sama dia malah sparring. Enggak sparring, kami ngomong, tapi dia bisa bilang kalau dia tuh bisa sparring dalam keadaan diem. Oh. Jadi kok ngapain Jis? Sparring dalam pikiran katanya. Memang agak beda Pak Ajis ini Pak. Benar. Beda, ini aku dari beberapa orang yang aku ngomong-ngomong tuh emang agak beda dia. Dia bisa push up dalam pikiran. Jadi kayak, ngapain Jis Kalau push up? sparring masih masuk akal, push up enggak Nah, sih. push up gimana ya? Push up enggak masuk sih. Ngebentuk ototnya tuh gimana? Bener, iya. Dapat repetisi misalnya 30 kali 3 gitu. Iya. Gimana? Berapa kali lagi Jis? 12 kali bentar. Gini nggak mungkin ya? Enggak. Itu Ajis tuh emang beda lah. beda. Itu agak susah dicerna sih. Susah dicerna dan ya menang Ajis lah, udah sepakat. Oke. Menang KJ lah ya biar kita seimbang. Nggak bisa Pak, Ajis. Karena geng kakaknya itu udah banyak. Itu plus tuh sih, kalau untuk si KJ itu plus. Tapi kalau untuk si Ajis mungkin ya partner sparring dia juga banyak sih yang kita nggak tahu. Pastinya. Cuman justru karena kita nggak tahu itu. Karena kita nggak tahu orang-orang bule-bule kan siapa beda. Nggak ngerti ngomong apa juga. Ada orang Rusia gitu-gitu nggak paham. Tapi dia pinter bahasa Pak. Pintar-pintar dia Dia orang. mau sparring sama orang mana aja pun bisa. Orang bahasa Inggris bisa, Tagalog bisa, Iya. Inggris udah tadi, Indonesia bisa, semua bisa. Nggak masalah. Ya itu kan kita kan berantem nih bukan tes TOEFL. Iya teman. Iya. Ya cuman kan kalau dia mau sparring sama orang Inggris atau orang Rusia ngomong bahasa Inggris kan kayak jab, straight, Nggak come on masalah. man, right, here, apa kayak. Siapa namanya? KKJ bahasa timur jago dia. Ale, beta, seng, nyanda. Paham dia tuh. Iya jadi ya berantem sih bukan TOEFL Iya. benar juga sih. Kayaknya aman lah. Udah Pokoknya Ajis, KJ, gue pegang KJ, lo pegang Ajis lah. Ini Ya. kalau Ajis beneran menang Bapak ngapain nih? Kita lihat aja nih. Aman. Apa ya? Taruhannya ya? Iya, kalau Ajis menang kok ngapain? Udah itu aja. Aku kalau KJ kalah, kalau Ajis yang kalah aku berani ngapain aja. Oh. Oke. Masalahnya kita nonton bareng gak nih ke Beyond?
Aku mau Pak, Oh, tapi nggak diundang aku Pak lagi Pak. damn, itu dia. Mau kayak mana lagi Pak? Jujur kali aku. Itu dia. Makanya Nanti minta undangannya lah. Ya kayak mana lah Pak. Belilah, beli kan nggak ada salah beli. Ya semalam aku udah beli Pak. Wah, itu support banget, Pak. Support, kita tuh Gokil. support gitu loh. Cuman nggak Itu yang diundang utama kayak, tuh. awak nanti kayak nggak Nggak apa-apa diajak kan, loh gitu. Nggak apa-apa, enak loh kan Pak. udah bayar, orang bayar Iya datang sih mari Pak. bayar. Tapi kan kayak pengen support. apa gitu loh Pak. Ya, Kayak kan nanti mungkin nanti ngomong di kayak apa lain gitu. kesempatan. Iya. Mungkin ke depan ini belum, tapi naik-naik kesempatan itu kita nggak tahu. ya udahlah Pak. Heeh. Nanti Selama kita masih nonton sama hidup. ya. Boleh, gas. Oke. Pasti nonton lah. Aku juga penasaran sama pertandingan orang ini. Sama ini deh. Aku pernah sparring sama Andi Cobra versus Jaden. Iya, iya, iya. Nah, siapa? Aku Andi Cobra. Gue jujur Andi Cobra sama Jaden baru tahu beberapa hari lalu. Oke. Gue kurang gue sosmed-sosmedan. Oke. Heeh, kan mereka berdua influencer juga kan. Iya. Maksudnya orang terkenal lah, tapi ya Iya, gue iya. yang emang nggak ngulik gue di Oke. terkenal ini. Gue Andi Cobra juga deh. Ah, udahlah. Ya, udahlah. Kalau Jaden sedih ya Pak dia. Aku Andi Cobra sih. Ya udah gue Jaden dah. Jaden apa main film apa Udah dia? aku Jaden lah. Ya udah gue siapa tadi? Andi Cobra deh. Jaden deh. Aku Jaden lah. Kenapa dia Cobra coba? Karena Apa yang membuat dia merasa diri Cobra? Itu dulu deh yang jadi nggak pertanyaan. tahu juga aku. Kenapa dia bilang dirinya Enggak, Cobra? kenapa dia bisa terkenal Andi Cobra nih? Maksudnya dia, gue dengar kemarin kan gue kan apa main sama Radio Tempur tuh. Iya. Dia bilang tuh si Andi Cobra tuh TikToker. Iya. Terus gue liat IG-nya, wih followersnya banyak banget nih. Banyak followersnya. Iya, terkenal Udah dia. Terkenal ya. Nah, apa tuh ya? Kenapa dibilang Kenapa dia Cobra? Cobra? Nggak tahu, mungkin ya namanya juga panggil-panggilan lah. Dan badannya strong tuh. Dia latihan sama si Rudy kemarin gue lihat ada videonya. Aku sebenarnya megang, tapi aku megang Jaden oke. Kenapa Jaden bisa menang nih? Ya. Hah. Karena Jaden main di berat dia. Di 57. Nggak tahu ya berat jalannya berapa, tapi dia main di 57. Di main dia. Kenapa bisa bilang Andi Cobra menang? Karena kayak persiapannya dia gila-gilaan sih. Kalau lu nurunin berat aja untuk nurunin berat aja butuh mental lebih sih. Bener sih. Abis lu nanti nurunin berat nih, pasti dia kan water cutting nih. Begitu selesai water cutting dia makan, berarti jauh dari si Jaden. Ditampol keluar ring Jaden jelas. Bener sih. Ya udahlah kita pegang Andi Cobra ya. Andi Cobra, gas. Tapi kita- Jaden tuh main sinetron apa dulu nih yang gue Kok belum tahu. aku juga nggak tahu Jaden tuh pernah main sinetron apa. Cuman Lah kok dia bisa tenar banget itu? nggak tahu Pak, memang artis deh Pak. Iya, makanya. Maksudnya memang dulu dia mungkin YouTuber, udah gitu. Oh YouTuber. YouTuber, nyanyi juga Jaden. Damn, gua... Konten juga, TikTok, Oke. Instagram, YouTube, rame dia. Bapak emang aduh, memang orang tua nih nggak tahu apa-apa ya Pak Peter Pan tahu gue, Dewa tahu ya? lah. Aku pun tahu. Nah ya iya, kalau Noah. penyanyi Noah paham. Omari Lasso, Iya tahu? paham. Stinky, Yang sering di geng-geng yang sering muncul di Holy Wings nonton gue. siapa? DJ siapa namanya? Wisnu, ya tahu gue sama gitu-gitu. Wah aku DJ yang kurang tahu nih. Nah makanya siapa nih Jaden Andi Cobra? Jaden. Jaden Batra ini kayak mana bilangnya? Dia tuh ya influencer lah Pak, terkenal Pak. IG-nya rame, TikTok-nya rame, YouTube-nya Gokil. rame. Udah. Iya. Aku pun nggak tahu dulu pertama-tama konten apa. Cuman dia kemarin tanding lawan siapa ya? Pertama-tama ya? Lawan orang Malaysia ya? Bukan, tuh pernah tanding dulu dia. Lawan siapa ya? Lawan siapa yuk? Jaden dulu. Lawan Gonzales. Sebelum itu? Pemain bola dong. Bukan Gonzales pemain bola Pak. Hah? Pernah ngelawan Satria Mahathir dia. Satria Kok Satria Mahathir? Maliki. Oh iya, Maliki. Oh, Maliki dia pernah. Satria Mahathir, Bah. Satria Mahathir Bapak tahu Satria Mahathir? yang tabrakan ya? Bukan. Satria Mahathir, Pak. Siapa tuh ya? Yang tanding lawan Fahmi kemarin. Fahmi. Fahmi. Payah pun. Fahmi. Di komplek gua ada nama Fahmi. Pak, itu. kita sebelum ngobrol ini maunya aku kasih tahu dulu sama Pak. Bener, Pak. gas. Ini followersnya segini, Pak. Iya. Ini kayak gini. Gue pengen tahu itunya juga, biar gue juga paham gitu kan. Gue paham yang justru yang udah lama-lama tuh. Era-era Chris John gue kenal semua tuh, petinju-petinju era Chris John.
Indosiar, RCTI, TVRI gue paham tuh petinju-petinjunya. Siapa? Ya Chris John. Satu. Rahman Kili-Kili RCTI, Pak. Oke. Aku juga tahu Chris John. Ya. Chris John. Ye. Chris John. Kurang lagi anjing. Kurang tuh lawakan-lawakan gitu tuh kalau Gen Z lawakan segitu aja tuh ya. Loh, Pak, biar nggak bosan orang nih, Pak. Bener. Orang nih soalnya bosan nanti Kita belum nonton. ada lawakan-lawakan ya. Iya. Belum kena lawakannya. Bukan, soalnya kenapa nggak kena mungkin ya beda umur ya, Pak? Beda, nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah. Gue aja baru pertama nih seumur hidup manggil orang le tuh lo doang. Oh iya? Iya. Seumur hidup? Heeh. Le gitu? Iya. Siapa ya? Nggak ada gue le gitu. Le itu sebenarnya tuh bahasa Medan yang le itu kayak bro gitu. Iya bro. Bro. Jadi Gua kayak kalau abang, bro tuh adik seringnya- itu bisa le lah Iya. gitu. Gue kalau bro tuh seringnya itu aja. Itu aku nggak pernah. Nah, Le lah. Le itu Le. lebih enak lah. le lebih sopan ya. Iya. Kita sambung balik ke laptop. Siapa? Balik. Siapa? Chris John. Kok Bang Chris John? Siapa tadi ya? Itu dia. Satria Mahathir. Bukan, Jaden Jaden, iya Jaden apa? Tadi sinetron apa? Nggak tahu, cuman itu kan si Jaden sama si Andi Cobra pernah sparring sama Bang Densu. Ya kan? Kok Densu tiba-tiba? Pernah sparring di kontennya Bang Densu. iya. Oke. Dah. Aku lihat memang update sih dari main Jaden tuh agak update lah daripada main. Ya kalau nih Densu ya pasti Oh, bilang bakal bilang bagus. Densu nggak jago berarti. lah ya dia pebasket, main biliar juga tahu gua. Densu kenal gua. Oke. Aman Pak kalau dia mah. Tapi berarti kok abang bilang Bang Densu nggak jago. Lah yang nggak jago jelas lah tinjunya. Apa basketnya legend. Oke. Nggak mungkin gua bilang basketnya cupu kan. Oke. Kalau tinju ya susah Pak, tinju kan olahraga yang lu paham Iya susah. sih, itu dia harus olahraga yang benar-benar sulit. dalemin sih. Iya, kalau dia sparringnya sama Daud Yordan, terus dia bisa menang telak, nah itu baru sangar mampus. Tapi mainnya udah agak beda. Oke, bedanya bagaimana? Ya maksudnya lebih satu ya nengok pukulan, yang kedua Kombinasi. nengok pukulan yang pertama. Udah Pukulannya apa nih? Maksudnya spesifik, apakah dia punya timing yang lebih bagus, Iya. apakah dia punya kombinasi yang iya, lebih jadi cepat kayak tangannya? jaraknya walaupun emang sparringnya nggak hard sparring ya, tapi jaraknya benar-benar dijaga. Udah gitu standnya itu udah beda sama yang Stance itu Stand. sangat mempengaruhi. Menurut iya. gua, kalau untuk menilai dari orang yang baru belajar ya, ya kita pasti menggolongkan mereka ke level yang baru belajar dong. Oke, benar. Pastilah, Benar. kayak mereka bukan di level amatir, bukan di level profesional, pasti kan masih melevelkan mereka di level member pastinya dong. Karena mereka kan modalnya adalah terkenal, bukan skill. Nah, dari situ kita bisa lihat pertama justru dari stance yang paling utama. Kita Oke. bisa membedah itu dari stance, terus pengetahuan mereka soal jarak, terus apakah mereka udah berani lempar kombinasi, head movement, footwork, kayak gitu-gitunya tuh tinggal Iya dibedah. sih. Futurnya juga udah mulai bagus Jaden. Cuman emang dari awal emang ini biar kita bedah aja sih. Bedah, sebenarnya. gas. Tapi kalau awal emang banyak yang megang Andi Cobra memang banyak. Karena fisik ya. Fisiknya nurunin berat badan tuh butuh disiplin yang keras, apalagi bukan sekedar sekilo 2 kilo kan. Dari 6 berapa dia 60-an ke 57 itu udah ngorbani waktu, ngorbani berat badan, ngorbani daging, otot. Bener Pak. Gue tuh selalu bilang begini ya, kalau dari sudut pandang MMA, tapi bisa di apply ke semua any kind of combat sport ya. Ketika di level tertinggi nih, level yang udah jago ya, maksudnya petinju jago atau atlet MMA yang jago, orang yang bisa lebih berpikir itu yang akan lebih punya advantage lebih tinggi. Tapi kalau lu melihat dari segi yang mereka belum terlalu jago, justru kebalikannya, mereka yang punya fisik yang lebih kuat itu yang bisa dilihat. Betul. Jadi advantage utamanya. Betul. Iya, karena kalau udah di level tinggi sama-sama kuat pasti fisiknya. Betul. Sama-sama punya skill, punya teknik, tapi kalau di level di bawah amatir, pastinya itu fisik yang lebih mempengaruhi dibanding teknik. Bener sih. Nggak usah banyak mikir di situ, tapi fisiknya kuat karena mereka pasti adu pukul, Pak. Betul. Si mau lari kayak gimana pun pasti dikejar, istilahnya gitu kan. Ring kan ya 7x7. Benar. Mereka juga belum paham cara motong-motong ring bagaimana kayak gitu kan ya. Tapi pasti mereka ketemu pukul-pukulan. Iya sih. Mau betul. apa lagi? Bener sih.
Yaudah Tapi berarti semangat terus sih, siapa Jaden. Jaden sama Andi Cobra semangat lah. Gak masalah, jelas Jadi- harus tetap. Ada kemungkinan menang pasti terus ada pasti. Cuman menurut gue advantage-nya lebih besar di Andi Cobra. Sama sih sebenarnya. Iya. Sama sih. Cuman Jaden udah mulai lebih bagus lah dari permainan awal. Iya harus lah. Menurut Bapak ya, petinju Indonesia sekarang yang bisa ngarumin nama Indonesia, Pak? Ke mungkin Asia, dunia. Wah, ini pertanyaan terlalu sulit nih. Tanpa mengurangi rasa hormat sama semua senior-senior petinju ya, Oke. perlu proses, Pak. Perlu proses. Perlu proses. Forlan Kita- deh. Forlan kira-kira bisa nggak tuh? Forlan pastinya, tapi perlu proses, Pak. Betul. Dia tuh perlu mungkin 6 pertandingan ke depan yang dimana dia dikasih pengalaman dulu. Oke. Jadi Banyak ya? apa? Tapi dia udah mampu loh. Di Indonesia itu dia nomor 1 Bosrek ya. Gue gini ya, bukannya ini, tapi gue tuh kan datang dari industri yang era Chris John itu era menurut gue era emasnya. Dulu semua stasiun televisi tuh nayangin tinju. Indosiar, Benar. RCTI, TVRI, setiap malam tuh kita nontonnya tinju dan itu stack semua. Apa ranking 1 sampai 10-nya tuh jago semua. Oke. Sasana tersebar di seluruh Indonesia di mana Sasana Demokrat, Bang Buana semua maksudnya sasana-sasana besar tuh disponsorin sama bahkan Sasana itu sasana based on sponsor gitu. Oke. Iya, extra joss bener kayak gitu. Jadi disponsorin. Jadi memang industrinya tuh jalan. Kalau sekarang tuh event ya 3 bulan sekali. Emang kalau dulu event lebih banyak daripada sekarang? Seminggu 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Lo mau tanding, ini temen gue besok tanding, Bung Semi ada namanya tanding di Beyond besok. Dia rekor tanding 70-an. 70 ke atas lah, maksudnya menuju 100 ya. Kayak di Thailand, tandingnya harus non-stop. Bukan karena petinju kita jelek menurut gue, tapi kurangnya pengalaman bertanding, Pak. Oke. Lo harus diuji non-stop dengan pertandingan yang non-stop. Menurut gua, lo kalau ngelihat misalnya level-level kayak bukan Deontay Wilder, siapa tuh namanya, si Tank Davis sih, Pak. Iya, Gervonta Davis. Oke, Gerponta. 1 sampai 10 nggak ada namanya itu lawannya. Oh Sep- iya sih. Pas dia Berarti juara itu bener diciptakan ya? dibentuk. Dibentuk, diciptakan menjadi juara. Betul. Oke. Menurut gua begitu. Ya, ini memang lagi prospek lah kan. Aku ini ngomongin acara yang Iya. kubuat lah ya. Iya, Di iya, iya. ASN ini. Emang mungkin kenapa belum ada ASS juga, banyak yang nanya juga mungkin karena emang lagi ngebentuk HSN itu banyak banget pertandingannya kayak 2 bulan sekali, 3 bulan. Mungkin kalau bisa lebih cepat kita garap lebih cepat. Terlepas dari yang main itu terkenal atau enggak, tapi emang kita bangun industrinya dulu kan. Harusnya begitu. Jadi antara rame atau nggak rame, ya kita usahakan supaya benar-benar rame karena yang kita tandingkan tuh benar-benar nggak ada nama, Pak. Adapun yang ada nama 1-2. Iya, betul. Jadi Tapi kita- gue lihat ada nama-nama yang punya prospek tuh kalau menurut gue yang sering tanding di HSN ya, Saroha tuh. Nah, Bang Saro, Iya. Bang Sora juga prospek bagus tuh. Prospek. Dia kan berawal dari amatir ya. Amatir udah mungkin jam terbangnya juga mungkin udah ratusan match Bener. dia itu. iya. Jadi memang layak lah untuk kita bakalan pikirin ke depannya untuk Dia kalau menurut gue, Bang Saroha kan. dia kan mau ketemu Delio. Oke. Menurut gue kecepetan. Memang belum kita temuin. Bener. Dia Emang berdua kita nih harus di grooming dulu dua-duanya Benar. menurut gue. Mau ya di mana mereka harus terbiasa menang dulu. Oke. Dan kita harus dapat hype-nya dari masyarakat juga. Kalau menurut gue malah yang kemarin tuh siapa namanya yang gue sering sparring tuh Siapa? apa yang heavyweight-nya siapa? Oh, Bang Prabowo ya? Prabowo, Prabowo. Skipnya sering tuh, Pak. Sering skip. Kalau nama susah. Oh, udah tua wajar, Pak. Nggak masalah. Iya. Iya. Ya, emang gitu kadang mau minum lagi nggak? Air putih doang anjing. Nggak masalah. Itu tadi siapa? Rabowo. Oh, iya. Rabowo juga. Mau kopi, Pak? Nggak usah, Pak. Santai-santai, Pak. Nggak usah banyak cerita, Pak. Kalau bukan alkohol nggak usah nawarin. Ini gila mabuk. Enggak, Pak. Kita di camp. Justru itu, Pak. Oh, Kapan lagi Oke, nanti mabuk di camp? kita kalau misalnya lagi sama dia ada pembahasan apa, kasih aja apa kayak dia biar mabuk dia nih. Benar. Jauh lebih ngalir, Pak, nanti. Solar. Benar. Autan. Autan. Autan campur mabuk ngomong gas. pun ya siapa yang menangnya gitu, Bang ya. Benar. Jauh lebih ngalir, Pak, pasti. Iya. Otak lebih jalan. Otak cepat. lebih jalan. Jelas. Apa iya?
Ntar dulu tadi Rabowo anjing. Oke. Rabowo aja pas dia ketemu siapa orang Mesir itu menurut gue agak terlalu cepat, Pak. Dan iya sih. Tapi enggak juga sebenarnya. Iya sih. Ya tergantung siapa yang mau di grooming. Kalau ya menurut gue ya Memang yang mau kita grooming itu memang Bang Rabowo. Yang memang benar-benar kita mau bentuk di heavyweight di Indonesia itu emang sulit gitu. Sulit emang. Kompetisinya susah sih. Gue paham juga itu. Dia benar-benar ngeke juga mau jumpa sama Morat, Pak. Iya sih. Jadi Morat itu juga kan nomor satunya Mesir. Iya paham. Di Egypt kan. Udah gitu dia nomor satunya Indonesia. Ya nggak apa-apa. Ya nggak Iya, apa-apa. iya. Pengalaman juga kan. Pengalaman. Karena kalau atlet juga kita kasih lawannya enak-enak yang ada nanti jumpa yang keras pening, Pak. Bener nggak? Nah, kalau lu udah enak sampai dia pede, baru dikasih lawan yang lumayan Dia keras udah pede. dulu. Udah pede. Udah pede karena udah berapa kali bertanding juga lawannya. Karena nyari heavyweight di Indo itu sulit. Nah, Pak. itu sih kalau menurut gue Sulit. permasalahannya di situ. Iya, Kita bukan permasalahan badan itu. heavyweight kita. Benar. Nih. Jadi Bukan kalau bule dia kita. kalau Rabowo itu mungkin bisa turun ke cruiser, bagus. Nah, Kalau di heavy agak berat. dia kayak orang pik tuh sering makan ini Apa? yang haram-haram deh. Babi. Susah jadinya. Ya, Iya. makan apa aja kalau makannya nggak dijaga juga pasti, ya kan? Bener. Bapak lah. Saya Ah, alkohol doang. kau gila mabuk, sedikit-sedikit alkohol Iya. Andika Mama Esa ini. Saya kalau nggak alkohol udah jelas berotot, jelas. Nggak juga. Nggak masalah. Inilah semalam kalah sama Theo dia kan. Gue pas nggak tahu, ya kagak gue. Oh iya. Iya. Oh iya. Anjing. Makanya nikah. 4 bulan. Makanya 4 bulan nikah. anjing enggak. Makanya nikah lah biar nggak Pak. Iya. Tapi aku nggak pernah lo bahas kayak gini di podcastku. Ini terlalu frugal nih. Ini udah jadi kayak aku tuh ngomong kayak udah gitu. Udah sama kawan aja gitu ya kan? Aman. Aman Pak? Aman. Ya udahlah. Ini Bang JK Saragi juga bentar lagi mau tanding. Yoi. Nggak Itu tahu mau aku dibahas lawannya. tuh. Nggak tahu aku nggak tahu Lawan lawannya. Korea, Pak. Peringkat 1 Korea. Peringkat 1 Korea lawannya. Peringkat 1 Korea. Menang nggak ya kira-kira Bang Saragi? Aku pasti pede kali menang lah pasti. Nggak mungkin juga. Nggak Kemarin gue podcast sama Om Aderai ngebahas si JK. Oke. Kalau menurut dia pribadi gue cukup setuju sih, dimana kayaknya satu-satunya kemungkinan adalah lawannya justru nganggap enteng JK. Oh lawannya Bang JK ini nganggap dia enteng ya? Iya, Oke. betul. Karena kan secara matematis otomatis menang lawannya. Oke, tapi nggak juga loh. Matematis loh. Kan nggak selalu bisa dimatematikaiin Iya benar. pertarungan. Ya itu anggapan. Tapi ya kalau menurut anggapanku ya harusnya lawannya nggak bisa nganggap dia remeh. Kenapa? Karena kita back ke pertandingan JK sebelum-sebelumnya nih. Dia bertanding itu rata-rata menang KO, Pak. Betul. Kena betul. strik. Betul. Justru harus lebih waspada lawannya. Nah, JK ini karena gue kenal lama ya, gue seangkatan sama JK tuh ya. Oke. Dia itu satu-satunya fighter Tapi karirnya bagusan JK ya, Pak, daripada Bapak ya? bagusan gue sebenarnya. Enggak lah, Pak. Cuman dia hoki aja anjir. Enggak lah, Pak. Emang dia jago, Pak. Lawannya JK nih yang ngalahin JK. Kagak tembus UFC emang. Ada Pak itu bintang tergantung Feng Shui Pak itu. Oh, Feng Shui ya, Pak. Ada ngaruh tuh Ada Feng Shui, ngaruh ya, Feng Pak ya? Shui gitu. Berarti Feng Shui Bapak kurang bagus ya, Pak? Bener kayaknya. Gak masalah. Aman lah, Pak. Nggak masalah, Bercanda, Pak. Pak. Anak Santuy, kecil Pak. kan bercandanya gitu, genjet, Pak. Genjet ya? Iya. Nggak Lanjut, masalah, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Nah. Apa tuh tadi ya? Oh iya, memang anak kecil nih kalau apa ngomong suka motong-motong ya. Maaf ya. Aman Pak. Cuman apa tadi ya? Lo sampai di JK, sampai di JK, ya. JK karir. Apa ya? Karirnya bagus. Bagus, terus? Udah gitu JK itu kalau kita tengok dari pertandingan sebelumnya dia itu menang KO terus. Nah. Lawannya harusnya nggak remeh gitu. Dia itu menurut gue satu-satunya yang punya kemampuan buat smells blood. Kayak Indonesia dong. Indonesia. anjing. Aku Apa tengok tuh namanya? aku udah mulai Iya. belajar bahasa Inggris. Nyium darah. Smile. Dia punya Oke. kemampuan buat mencium darah gitu. Jarang tuh orang Indonesia yang punya Pampir. itu. Pampir bisa. Bang JK ya? Heeh. Apalagi ya? Yang lucu coba. Kelelawar. Kelelawar kurang dong. Kalong. Kalau nggak lucu jangan dilempar. Iya kan? Nanggung anjing. Apa tadi ya? Soalnya gue nanti skip anjing kalau kecuali dare baru lu Maaf. lempar. JK ngeluar. Oh iya dia bisa nyium darah tuh. Oke. Itu jarang banget orang Indonesia punya kemampuan itu, Pak. Jarang banget. Aku nih sebut orang yang dulu tuh di kelas gue tuh ada Ahong namanya. Oke. Dia punya tuh kemampuan buat nyium darah. Kemampuan nyium darah ini berarti membuat orang berdarah atau Bukan. dia memang darah mana nih Nah. gitu? Oke mana? Kalau kurang jangan kan udah gue bilang tadi. Jadi
pas dia mukul nih, dia tahu nih pukulannya bakal bersarang di rahang, orangnya tidur. Akurasi dong, bukan nyium darah. Dia udah tahu akurasinya nih. Kayak mana dia nyium Campuran darah? dari semua kayak power, akurasi, timing. Iya. Jadi satu tapi feelingnya dia nggak butuh teknik kadang-kadang kayak ada insting, bener insting tuh bahasa Di Indonesia. smile blood-nya itu apa? Smile blood salah bahasa Inggris tuh anjing. Jadi Smells blood bro. Oh, abang bilang Yoi, ini smells- HSS bro, House of Champion. that's right man. That's right, So, bro. we gonna speak English now bro. Let's go man. Aku selama ini cuma pura-pura. Anthony, come here. Anthony my father and In toilet. No toilet bro, come on. Aku sebenarnya bisa bahasa Inggris pak, cuman Let's go. memang aku lagi ya pura-pura nggak tahu bahasa Inggris. Learning. aja. Learning. Learning. Let's go. Let's go man. Do you speak English now? Ya Nyet, dah biasa aja lah. Bisa ya kita podcast udah mau habis juga nih kayaknya nih. Iya ya udah lah. Makanya. Ya udah. Pokoknya Bang JK harus menang, ngarumkan nama Indonesia. Tapi emang yang satu-satunya di Indonesia yang sampai ke kancah UFC Bang JK ya, sama Bilal Hasan ya. Bilal Hasan dia sebenarnya jebolan luar ya, tapi punya darah Indonesia. Naturalisasi lah Oh dia bukan sebutannya. WNI. Kayak bukan dah. Kayaknya WNI sih, Bang Bilal. Kayaknya. Iya kayaknya. Ya. Kayaknya. Kayak bukan dah, dia lancar, Inggrisnya juga lancar, kayak dia Ya saya naturalisasi lah. Inggris saya lancar pak. Yoi, fucking English ya. Yes, that's right man. Let's go man. Bang JK semoga menang pak, harapan kita. Semoga, gue pastinya dukung sih. Dukungnya mah dukung banget gue. Kalau JK sih mah harus lah bisa menang dia. Kemungkinan selalu ada lah. Apalagi dia punya kemampuan itu, bisa kemampuan nyium darah itu nggak dimilikin sama banyak orang tuh di Indo. Sedikit. Aku bisa nggak? Kalau bapak lihat, aku bisa nggak nyium darah? Kemampuannya nggak ada? Kurang. Is, kayak gitu Kurang, kali Pak. depan awak pun ngomongnya Lu bisa nggak kayak ada biar awak niatan senang. kayak KJ berarti ada ya? KJ mungkin Sedikit. karena lawannya lu doang tuh waktu itu. Berarti aku bodoh main, berarti Ada aku bilang. Kurang, emang. Iya, Kan aku- lu kan lebih fokus di pohon pisang pak, terkenalnya. Iya sih. Tengok apa tengok aja. Nanti kalau aku bertanding aku bakal comeback. Bener, itu gue tunggu juga tuh. Aku udah mau Gas, jiwa bertandingku sudah udah kembali ya? udah Badan kembali juga pak. udah. Badan udah. Bapak mana nggak perutku sekarang? Udah peta-peta pak. Gas. Udah 9 peta ya pak. Iya. Iya bapak kan cuma ganjil satu. ya? Ganjil pak. Ada satu di beda, bawah kita tuh ya. beda emang. Nggak masalah. Jadi aku kalau nanti bertanding aku bakalan latihan serius pagi sore. Lawannya Lawan siapa, Riz? Kan lu kemarin nantang tuh. tentang siapa pak? Ada pak di YouTube gue lihat tuh. Oh itu apa itu pak? Nggak apa-apa Udah itu, Pak. nggak. Udah nggak itu lah, santai, santai aja lah itu pak. aman. Bapak pintu keluar ada di sebelah sana pak. Belah kiri terus Nanti, nanti iya. turun ke bawah tanggalnya 2 dia. Iya. Bisa turun gitu. Udah kelar nih tapi. Udah kelar lah. Udah Makasih kelar. banyak lah ya Pak. Terima kasih, Pak. Pembahasan Udah kita diundang. kali ini banyak yang kita bahas hari ini dan harapanku semoga Bang JK menang nanti yang ngarumkan nama Indonesia pastinya. Benar. Harapan Bapak lah untuk combat sport di Indonesia seperti apa nih? Lebih sering sih eventnya. Harusnya lebih sering ya? Harus lebih sering mah. Oke. Biar kayak karena yang kita masih ngandelin yang tua-tua nih sekarang. Oh, Rata-rata biar tuh kebentuk begitu. lagi orang-orang baru ya? Iya dong. Apa sih liganya tuh berjalan dulu. Kita belum punya liga yang rutin itu tuh yang susah tuh. Rata-rata gue sering lihat tuh pada rebutan fighter gitu-gitu. Kenapa rebutan fighter? Bikin baru lah. Betul, bener. Iya. Gak ada yang rebutan fighter Pak. Enggak Siapa kan yang- kebanyakan gue kan kagak tahu. Banyak gue lihat kayak Oh, iya, satu iya. fighter nih ditawarin sini situ sini Iya, situ. iya, iya. Padahal kan Karena fighter tuh bebas memilih mau tanding di mana aja bener sebenarnya. sih. Cuman kan kalau fighternya bebas ngapain di ituin kan masih banyak yang lain bikin Iya baru sih, pokoknya iya sih, gitu-gitu bebas masih bisa Pak. Yang penting apalagi kan sekarang udah zaman sosmed nih pada jago goreng-gorengnya Iya. tuh kan. Modal digoreng aja Pak. Kadang yang nggak jago asal digoreng juga jalan itu mah. Gorengnya pakai minyak apa tuh Pak? Nggak usah kalau kureng. Lu bilang kureng nggak usah Pak. Lagi serius-serius. Ini apa Pak? Hah? Ini? Ini apa buat ini kumis apa sisir jenggot, sisir Oh, berewok. orang tua nih beda ya mainannya. Beda Pak, ini nggak ada yang punya anjing. Oh ini kayak pisau gitu ya? Yoi, Oh, ya udahlah. gitu lah. Pokoknya gitu banyakin event. Banyakin event. Masukan dari Bapak nih ya. Iya. Ke semuanya ya. Ke semua. Sama Harapan jangan ya, tinju harapan. doang, banyak ada kickboxing, ada MMA gitu-gitu. Liganya lebih banyak lah. Oke. Kalau combat sport liganya sedikit, atletnya juga kurang pasti. Nggak bakal jago. Tapi kan apapun yang difokusin itu bagus. Memang fokus tinju bagus, fokus tinju. Kalau mau iya. diselipin nanti kickboxing kita selipin kickboxing. Benar. Kalau ada nanti Muay Thai juga mau dimainin Muay Thai juga bisa dimainin Benar. Muay Thai. Tapi difokusin satu dulu. Fokusnya itu satu dulu. Kebentuk nih.
Ada calon-calon baru yang bakal bagus mainnya, bukan sekedar nama artis viral-viral aja enggak ya, tapi emang beneran dia tahu nih boxing gimana. Iya. Bagus lah gitu. Gue nggak pernah nggak pernah anti sama pertandingan viral ya. Bagus Pak. Bagus, Harusnya Pak. pertandingan viral tuh Itu mendukung. Cuman untuk Tapi kan- memantik buat Iya. market baru ya. Iya, tapi kan Market lebih baru. bagus kalau dia tuh Seimbang aja Seimbang, Pak. seimbang, Ada yang quality, ada yang benar-benar Iya. apa sih itu namanya? Apa ya bahasanya? Anti lawannya quality dari- time lah kan. Quality time, let's go. Gitulah Iya. pokoknya. Makasih banyak Aman, Pak. Pak. Udah ya? Udah. Capek ngomong. Penutupan nggak ada penutupan apa? Penutupannya Nama emang- podcastnya apa sih ini? ASS. Emang mau dibuat? Beyond. Bebas lah udah mau. Ini Bebas. ngelaga mudinya. Nggak ada perseteruan lagi udah. Iya Udah benar. Fokus sama visi misi sekarang. Bener Pak, harusnya begitu. Nggak ada sebenarnya itu Pak, perseturuan itu Pak. Benar, setuju gua. Cuman netizen aja giring-giring mungkin Iya. ataupun apa. Kalaupun gitu digiring ya ke arah yang seru lah. kan. Ya udah. Udahlah, baliklah Bapak lah. Thank you Pak. Ya. Thank you. Ya itulah. Udah aku bilang ngomong. Oke, makasih teman-teman semuanya. Ya itulah kita kedatangan Bang Andika yang ngobrol santai aja hari ini. Makasih Bang. Sama-sama Pak. Terima kasih udah diundang. Ya kalau teman-teman suka nanti mungkin bisa apa yang dibahas coba komen di bawah apapun itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lah.